Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Iya. Shalom Bapak Ibu. Selamat merayakan Hari Purim ya. Bagi kita saat ini, kita sangat bersuka cita karena apa yang Bapak Yahweh buat bagi bangsa Israel itu juga pasti berlaku atas hidup kita. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang perayaan Purim. Mengapa harus dirayakan? Padahal itu tidak termasuk dalam 7 perayaan. Ya, ada beberapa perayaan yang memang tidak masuk dalam perayaan 7 perayaan diterapkan Bapak Yahweh. Tapi mengapa kita harus merayakannya? Nah Bapak Ibu, kita mengaku diri kita Israel rohani. Amin. Apa yang Israel lakukan, kira-kira kita mesti lakukan atau tidak? Iya, karena kita sama dengan mereka. Artinya gini, saat kita melakukan ini, salah satu upaya untuk kita memberkati Israel. Kita lagi merasakan mereka ada dalam penindasan. Pernah ya, mereka dulu ditindas, ada dalam pembuangan. Sehingga kita turut merasakan apa yang mereka rasakan. Kita peringati sama-sama dengan mereka. Dan itu jatuh dalam 14 Adar di hari ini, 23 Maret 2024. Iya Bapak Ibu, hari ini kita belajar di dalam kitab Ester dengan materi judul khotbahnya adalah kenali level imanmu. Mari sama-sama kita belajar, kita kenal level iman kita sudah setara di mana. Kita baca dalam kitab Ester pasal yang ke-9 ayat 19 sampai yang ke-22. Demikian bunyi firman. Oleh sebab itu, orang Yehudi di pedesaan yang tinggal di perkampungan menjadikan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari kegembiraan, hari perayaan dan hari yang baik, dan hari untuk saling mengantar makanan. Dan Mordekai ayat 20 menuliskan hal-hal ini lalu mengirimkannya kepada semua orang Yehudi di semua provinsi Raja Ahasveros dekat maupun jauh, untuk mewajibkan mereka merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan yang sama setiap tahun, sebagai hari yang di dalamnya orang Yehudi beristirahat dari musuhnya. Dan pada bulan yang mengubah bagi mereka duka cita menjadi sukacita, dan perkabungan menjadi hari yang baik, dan menjadikannya sebagai hari perayaan dan sukacita, dan hari untuk saling mengantar makanan serta memberi kepada orang-orang miskin. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi sampai mereka bisa mengalami yang tadinya kita baca duka cita menjadi sukacita? Ada yang tahu kisah Ester? Jangan cuma kita tahu bahwa ya Ester seorang ratu yang mengganti Ratu Wasti, tapi ada kisahnya yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ester ini dia ada di dalam masa pembuangan juga. Tapi pembuangan yang mana Raja Persia saat itu, Media Persia mengalahkan kerajaan Babel. Ya, kerajaan Media Persia menghancurkan kerajaan Babel. Raja Babel nama siapa kemarin? Ya, Nebukadnezar. Nah, Raja Persia yang lebih dominan daripada raja kerajaan Media, dialah Ahasveros. Ada Xerxes, ada Cyrus, dan yang memulangkan bangsa Israel itu adalah Raja Kores. Itu pengendapan dalam kitab Yeremia. 70 tahun masa pembuangan Israel dipulangkan. Nah dari Raja Persia ini ada salah satu muncul namanya Ahasveros. Ahasveros ini dia tidak main-main yang Tuhan percayakan. Kejayaannya itu menguasai 127 daerah dari India sampai kepada Ethiopia. Baca di Ester 1. Itu ada. Nah Ester ini kan sampai 10 pasal. Bagus ceritanya Bapak Ibu. Anak-anak harus diketahui bahwa ini cerita yang sungguh luar biasa. Ini perjuangan iman yang tidak main-main. Nah pada waktu masa pemerintahan Ahasveros itu Israel dalam pembuangan, Yehudi khususnya di dalam pembuangan. Jadi sudah dikalahkan Raja Nebukadnezar, muncullah bangsa Media Persia yang mengalahkan Babel. Raja Ahasveros dia punya kejayaan itu tidak main-main Bapak Ibu, dari benua Ethiopia, Afrika sampai ke India, benua Asia. Wah,
dia sangat luar biasa. Nah, ada satu kisah yang menarik. Karena mereka dalam pembuangan, salah satu yang namanya Mordekai itu adalah pamannya Esther, ya. Tapi sebenarnya Mordekai itu sepupunya Esther. Tapi dia mengangkat Esther sebagai anaknya karena Esther ini yatim piatu. Satu yang Bapak Ibu harus tahu kalau kita baca kitab Esther, baik dari pasal 1 sampai 10, tidak ada kata Tuhan di situ. Silakan baca, tidak ada yang sebut kata Tuhan di situ. Hanya menceritakan kejadian itu saja. Tapi sekalipun nama Tuhan tidak ada, kata Tuhan tidak dipanggil, kedaulatan Tuhan itu luar biasa bagi Esther. Itu bisa kita pulang, nanti baru kita baca dari Esther 1 sampai yang pasal ke-10. Di dalam masa kelamnya, masa pembuangan, yang luar biasanya adalah bangsa Yahudi itu tidak menyembah kepada apapun yang disuruh untuk sembah. Betul Bapak Ibu? Kejadiannya pernah dialami oleh Daniel. Disuruh sembah patung Nebukadnezar, ketiga temannya disuruh menyembah patung Nebukadnezar, mereka tidak sembah sampai mereka dimasukkan di dalam perapian. Nah, Mordekai ini juga disuruh menyembah si Haman, orang Agag. Dia orang paling pengaruh pada waktu pemerintahan Ahasweros. Jadi karena dia dikasih kepercayaan oleh Ahasweros, dia suruh siapapun yang lewat dia punya muka harus menyembah dia. Tapi karena mereka tahu pada hukum yang diberikan Bapak Yahya kepada Moshe, jangan menyembah kepada apapun termasuk manusia. Nah, mereka pegang teguh tuh perintah itu. Mordekai tidak menyembah. Akhirnya dia marah, si Haman ini. Dia cari tahu ternyata Mordekai berkebangsaan Yahudi. Tambah lagi marahnya. Seorang budak nih, seorang buangan nih, tapi kok punya kekerasan hati yang luar biasa, tidak mematuhi saya yang punya jabatan yang sangat tinggi. Akhirnya dia merencanakan. Tapi sebelum dia merencanakan itu, Mordekai pernah duduk di gerbang pintu kerajaan. Dia mendengar ada dua orang yang berbicara untuk mau membunuh raja. Akhirnya Mordekai ini lapor ke Esther. Esther ngomong tuh ke raja. Dan punya usut, raja usut, oh iya benar, mereka digantung. Nah sudah tuh, setelah ketahuan mereka digantung kedua orang ini. Nah setelah itu Mordekai tidak ada penghargaan apa-apa, tidak dikasih apa-apa. Berjalanlah waktu sampai akhirnya Haman sangat membenci. Haman pergi kepada Raja Ahasweros, lalu menyatakan kepada raja bahwa ada yang tidak, pokoknya dia kasih laporan yang tidak baik lah. Ini loh raja, seperti ini, dan mereka itu orang yang jauh, bangsa-bangsa yang terbuang dan sebagainya. Raja melepaskan cincinnya sebagai tanda meterai. Lakukanlah apa yang baik bagimu. Dan dia merencanakan untuk pembunuhan massal di hari esok, tanggal 14 Adar. Kita kan masih menjelang nih, ya kita menjelang. Kabar itu didengar sama Mordekai. Mordekai ngomong sama si Esther. Mordekai mengkoyakkan seluruh kehidupannya, bajunya berselubungkan abu untuk tanda perkabungan. Karena bukan hanya Mordekai yang dia bunuhkan dari sakit hati, seluruh rakyat Yahudi harus dibantai habis-habisan. Nah Esther ini ada nih sebagai pengganti Ratu Wasti nih di dalam kerajaan. Esther mendengar itu pun Esther hancur hati. Tapi ada satu perkataan Esther ngomong begini. Dia suruh bawahannya, pengawalnya, sida-sidanya yang ada bersama dengan dia, pergi katakan kepada Mordekai, bilang untuk seluruh Yahudi di mana saja, baik di Puri-Susan maupun yang jauh, berpuasalah 3 hari
tidak makan dan tidak minum. Apa yang mereka lakukan, aku pun akan lakukan. Aku dan semua yang ada bersamaku di dalam istana. Selama 3 hari Bapak Ibu dia berpuasa. Ada titah raja. Kalau raja tidak panggil, jangan ada yang menghadap. Kalau raja berkenan, raja akan ulurkan tongkat emasnya dan harus menyentuh ujung tongkatnya. Itu raja berkenan. Tapi kalau tidak, maka orang itu akan dibunuh. Nah, dengan keberanian, Esther berjalan maju ke depan raja. Esther ngomong begini, kalau hari ini aku binasa, biarlah aku binasa. Tetapi apa yang aku lakukan adalah untuk bangsa Yahudi. Maju, lalu dia pergi ke raja. Raja dengar tuh, ratu yang cantik, si Esther datang. Dia acungkan tongkat emasnya. Esther menyentuh dan Esther menyatakan permintaannya. Ini perkataan Raja Ahasveros. Apa yang engkau mau, hai ratuku? Kata Esther, aku akan mengadakan pesta kepada engkau dan juga Haman. Katanya gitu. Raja punya pernyataan, kalau engkau minta setengah dari kerajaan ini pun aku akan berikan kepadamu. Akhirnya Esther buat pesta tuh untuk Haman dan raja. Nah, si Haman dengar kabar. Gini ngomongnya Haman sama orang-orangnya, sama istrinya. Tuh lihat betapa hebatnya saya. Bahkan Ratu Esther pun hanya mau buat pesta untuk raja dan saya. Gitu ya Bapak Ibu. Padahal dia tidak tahu ada rencana yang dibuat Esther untuk menghancurkan Haman dan seluruh masyarakat Agag. Sampai tibalah saat pesta itu terjadi, raja memberikan pertanyaan kepada Esther, apa yang kau mau? Kembali lagi dia bilang, setengah dari kerajaan ini juga aku akan berikan. Esther menyatakan bahwa Haman ingin membunuh dia dan bangsanya. Raja marah, bahkan sebelum dia menghadiri pesta, dia sudah buat tiang gantungan setinggi kalau kurang lebih itu 5 meter apa 3 meter apa gitu. Dia sudah buat siap untuk Mordekai harus digantung di tiang itu. Akhirnya Esther lapor ke raja. Siapakah orang itu? Tapi sebelumnya raja sudah mendengar bahwa orang yang ingin membunuh raja ada yang melaporkan. Tapi raja kaget, kok tidak ada penghargaan kepada orang yang lapor. Siapakah dia? Mordekai. Sampai di sini bisa ikut? Ya, Mordekai. Terus raja tanya, kok tidak ada penghargaan apa-apa? Dikasih apa sama dia? Bawahannya bilang, tidak ada raja. Terus karena Haman datang untuk melakukan pesta, apa yang dibuat oleh Esther, raja tanya tuh sama si Haman, Haman, kira-kira orang yang sudah berjasa kepada saya dengan cara seperti ini dan begini, apa yang harus saya lakukan kepada mereka? Terus langsung dibilang begini kepada si raja ngomong sama raja tanya sama Haman, Haman ngomong sama raja. Oh, karena dia tahu ini pasti buat dia nih. Oh raja, berikanlah penghargaan yang besar dengan pakaian yang mewah, kedudukan dan lain sebagainya. Kasih tempat yang paling tertinggi. Oke. Raja berpikir nasihat ini bagus. Raja bilang, ya, sesuai dengan apa yang kau katakan aku akan lakukan. Senang nih si Haman. Ternyata raja menyebut, berikanlah itu kepada Mordekai. Sedih itu hatinya tuh. Tapi dia tidak tahu saat itu juga Esther menyatakan, tahu tidak raja siapa orangnya? Raja ngomong, siapa dia? Kalau memang dia begini dan begitu, hukum dia. Dialah Haman yang saat ini bersama dengan kita. Haman nangis-nangis minta ampun, tidak ada pengampunan. Karena titah raja tidak akan pernah dicabut kembali. Tiang yang dia buat untuk Mordekai, dialah yang digantung. Dibantai habis seluruh rakyatnya. Anak-anak laki-laki, perempuan, kecil besar dibunuh, dibantai habis oleh bangsa Yahudi. Apa yang kita ambil dari kisah ini Bapak Ibu? Yang pertama, apakah kita bisa seperti bangsa Israel? Waktu di dalam pembuangan, kita tidak menyembah kepada apapun. Apakah kita sudah ada di dalam masa yang sudah dipulangkan untuk membangun kembali Yerusalem? Secara rohani,
Ataukah posisi kita ada di dalam pembuangan masalah dan seluruh persoalan hidup kita? Fokus kita kepada Tuhan atau kepada masalah? Sampai akhirnya, mohon maaf, karena masalah ada yang tidak datang untuk beribadah, tidak menyembah Tuhan. Iya kan Bapak Ibu? Level iman ini kita harus deteksi level iman kita sampai di mana. Wah, saya lagi bermasalah nih dengan orang ini, saya tidak datang ibadah. Dengan alasan, saya punya hati belum beres, tunggu hati saya beres. Level imanmu, mohon maaf, tingkatnya PAUD. Deteksilah iman kita, level iman kita saat ini. Ditegur, jangan begini, enggak kayak gitu, dan begini dan begitu. Akhirnya kecewa karena ditegur. Lama-lama mundur karena merasa tidak suka untuk ditegur. Harusnya semakin kita ditegur, kita semakin indah. Bukan karena teguran itu, tapi karena firman mengubah hidup kita. Itu hanya sebagai cermin. Tapi kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tapi banyak yang kecewa dan mundur karena hanya sebuah teguran. Nah, syukur-syukur teguran hanya sebatas kata-kata. Kalau teguran Bapak Yahweh bagaimana? Jangan tunggu sampai Bapak Yahweh tegur dulu, baru kita maju, baru kita naikkan iman. Ibadah sesuka hati, nanti sajalah. Ibadah jam 6, suka-suka datanglah. Yang penting kita dapat firman. Lihat, Tuhan bertata bukan atas firman-Nya, Tuhan bertata atas puji-pujian. Kalian mau datang bawa kasih apa buat Tuhan? Masa hanya mau dengar isi hati Tuhan, puji-pujiannya tidak mau? Jangan suka ibadah, suka tidak. Kalau lagi moodnya bagus, ibadah. Moodnya tidak bagus, tidak ibadah. Level imanmu tingkat PAUD. Apalagi Bapak Ibu, kalau ada di dalam kesulitan, mungkin sesama kehilat tidak bisa menolong. Itu bicara tentang mungkin keuangan. Karena kesana kemari tidak ada yang tolong, mungkin sudah mengeluh keluh kesah tidak ada yang menolong, akhirnya menganggap bahwa di dalam kehilat ini juga tidak punya kasih. Kok tidak bisa bisa membagi, katanya kita ini keluarga dan sebagainya, menuding. Saya bilang buat Bapak Ibu, Elia waktu Raja Ahab istrinya Isabel membunuh para nabi, dia lari, burung gagak itu kasih makan dia. Apakah dia berterima kasih kepada burung gagak? Atau dia menyembah burung gagak? Tidak Bapak Ibu, karena dia tahu itu pertolongan Tuhan. Kadang kita tuh tidak mengerti pertolongan Tuhan itu dengan berbagai cara, tapi kita taruh pengharapan kepada manusia, makanya kita kecewa. Ada yang tidak tahu masalahmu, tapi dia datang membawa berkat bagimu. Itu Tuhan yang suruh. Mari kita nilai level iman kita masing-masing, supaya jangan kita sampai posisi iman kita tidak sampai untuk apa yang Yesua mau. Dia tidak akan angkat Bapak Ibu dan Saudara serta saya jika level iman kita tidak sesuai standarnya Yesua HaMasiah. Lihat Esther, lihat Mordekai. Apakah karena mereka mau dibantai habis terus mereka kecewa? Tidak. Mereka lakukan hal yang luar biasa. Mereka fokus kepada Tuhan yang mereka sembah, karena mereka percaya Tuhan mereka tidak pernah tinggalkan mereka. Di dalam masa pembuangan pun Tuhan ada bersama dengan mereka. Di dalam masa sulitmu, Tuhan pun tetap ada. Biar iman kita tetap kuat Bapak Ibu, sekalipun kita ada di dalam masalah yang begitu banyak menghadang kita, tapi iman kita tidak digoyahkan dengan masalah itu. Seringkali kita melihat orang-orang yang sudah menyembah Bapa Yahweh dalam Yesua, tapi waktu ketemu dengan ekonomi yang goncang, mereka lebih memilih untuk mencari jalan keluar dengan pikiran mereka sendiri. Ada jam ibadah Bapak Ibu, ketumbuk tuh dengan pekerjaan. Tapi juga ada yang jam ibadah, kerjanya sudah selesai, tapi karena lagi gak enak hati, lagi bermasalah hatinya,
tidak datang. Bapak Ibu, sampai disamain, iman itu tidak dipakai loh. Kalau sudah disamain, karunia tidak dipakai. Yang dipakai apa Bapak Ibu siang dan malam? Kita duduk dan menyembah yang Maha Kudus. Lah kita mau menyembah bagaimana kalau kita tidak praktek? Orang yang berteori lebih pintar orang yang berpraktek tanpa teori. Engkau boleh punya 1000 titel, tapi engkau duduk dengan orang berpengalaman, engkau kalah dengan titelmu. Karena dia lebih banyak praktek. Iman itu butuh tindakan Bapak Ibu. Bukan saja, ya kita percaya Bapak Yahweh. Pokoknya kita tahu Tuhan ini. Pokoknya karena kita sudah tahu perkataan kita berkuasa. Mana actionmu? Penyembahanmu sebelah mana Bapak Ibu? Banyak cara Bapak Ibu yang setan bisa lakukan untuk menjauhkan kita dari kehidupan yang semestinya. Salah satunya untuk anak muda pacaran. Ada orang yang tetap berpacaran sekalipun imannya berbeda. Pengenalan 1 tahun, 2 tahun, kalau tidak mau lepaskan dia. Jangan sampai karena pacaran mau kawin akhirnya tinggalkan imanmu. Ya bukan berarti engkau pakai imannya yang secara agama. Sekalipun KTP agamamu sama, tetapi engkau lagi menyangkal Tuhan yang kau sembah. Kasihan ya, berjuang begitu berat untuk bisa ada di dalam nama Bapak Yahweh, ujung-ujungnya hanya karena cinta kepada sesama, lawan jenis maksudnya, akhirnya tinggalkan Tuhan. Terus apa lagi? Jabatan Bapak Ibu, ya kan? Jabatan, pertemanan, nah itu. Nah, waktu jabatan tuh seperti ini, bukan hanya sekedar jabatan di tempat kerja ya. Kita naik level nih. Sama dengan si Haman. Waktu dikasih kepercayaan besar, dia mau tuh orang harus hormati dia. Kalau jalan harus sembah dia. Wah, ya Mordekai tidak mau lah. Orang dia tahu tidak boleh ada yang disembah selain Elohim mereka. Kita boleh hormat kepada orang yang lebih tua, tapi jangan sembah. Kita boleh senang kepada, wah ini luar biasa level imannya. Kita belajar dari dia, tapi bukan kita sembah dia. Apalagi dulu waktu ada di dalam persoalan engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi waktu Tuhan menjawab satu persatu dan semuanya mulai pulih, engkau mulai main-main dengan Tuhan. Berapa banyak kita yang dulunya sampai rasa-rasanya, mohon maaf orang Amon bilang kaki kepala. Oh kalau bisa semua yang bermusuh dengan saya ampuni deh, karena ada di dalam level paling bawah nih. Tapi setelah Tuhan pulihkan, ekonomi mulai baik, mulai tuh tunjukkan pesonamu. Seperti Haman kan? Ingat, apa yang dia buat itu jadi bagi dia. Gantungan yang dia buat, dia digantung di situ. Jangan pasang jerat bagi dirimu sendiri. Rendahkanlah dirimu dengan cara Tuhan. Tuhan pasti tinggikan. Jangan sampai Nebukadnezar gila selama 7 tahun. Level iman ini diuji. Kita baca dalam Ester pasal 3 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Maka para hamba raja yang berada di gerbang raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar titah raja?" Dan terjadilah ketika mereka menegurnya setiap hari dan tidak dia mendengarkan mereka. Mereka memberitahukan kepada Haman untuk melihat apakah perkara Mordekai dapat bertahan, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa dia seorang Yahudi. Dan ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut atau tidak sujud kepadanya, maka Haman dipenuhi kemarahan dan terpancar dari matanya bahwa dia sendiri ingin membunuh Mordekai. Tetapi bukan hanya dia, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai. Dan Haman berupaya untuk menghancurkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai yang berada di seluruh kerajaan Ahasweros. Orang waktu tahu kita menyembah Bapak Yahweh, lebih lagi mereka membenci kita. Betul Bapak Ibu? Tapi ketahuilah, Bapak Yahweh tahu cara menolong kita tepat waktu.
Yang pertama, waktu posisimu dinaikkan, entah itu jabatan atau persoalan hidupmu, perekonomianmu dipulihkan, masalahmu yang tadi yang kau bergumul bertahun-tahun sudah terjawab. Lihat sikap hatimu, tetap menyembah Tuhan atau engkau lagi meninggikan diri. Pilihan ada di kita masing-masing. Kalau semua kita sudah dipulihkan secara ekonomi, pergumulan sudah dijawab, kondisi kita sudah dipulihkan, apakah kita ada dengan posisi sikap hati yang tetap merendah, atau kita minta untuk dihormati sama seperti Tuhan? Yang kedua, kalau kita, setan tuh bisa datang dengan cara, wah kamu sudah di posisi benar nih, kamu sudah di posisi tinggi nih, harus ada yang menghormati engkau, harus ada yang segan terhadap engkau. Apapun posisimu saat ini Bapak Ibu, tetaplah kita punya hati ada dalam posisi yang benar. Sekalipun engkau ada di dalam kebenaran dan tidak dihargai, tunggu sampai Tuhan yang menghargai kita. Tidak ada yang kasih turun. Jangan kita cari penghargaan. Mau duit yang banyak, jangan cari Bapak Ibu. Kita ambil, bukan kita cari. Yang disuruh cari apa? Kerajaan samain. Duit itu tinggal kita ambil. Waktu tidur kita diberkati, esok kita tinggal ambil. Nah waktu kita ambil, esoknya 150.000. Kalau itu yang kita dapat, berarti itu waktu tidur engkau diberkati. Jangan cari lebih, dia akan busuk. Mana itu kan kalau diambil lebih, yang sudah ditetapkan dia akan busuk. Kenapa? Kita juga harus tahu ada orang lain juga harus diberkati sama Tuhan. Itu diajar untuk kita tidak serakah. Sampai Tuhan menaikkan levelmu, Tuhan tahu engkau mempergunakan keuanganmu dengan sangat baik. Kalau hari ini engkau belum ada, berarti engkau punya kondisi hati belum stabil di dalam Tuhan. Kalau Tuhan kasih 100.000 ya bersyukur. Tapi kalau Tuhan kasih 10 juta, boro-boro, masih tinggal kong. Wah, apalagi waktu dapat duitnya itu pas mau RF. Sabar dulu, nanti minggu depan saja. Shopping dulu. Nah, posisi hati kita tuh diketahui sama Tuhan. Kalau kita utamakan Tuhan, jangankan 10 juta. Lebih dari itu pasti kita dapat. Yang keempat, hati yang rela. Hati yang rela. Relakan semua kepentinganmu untuk waktumu kepada Tuhan. Kadang kita lebih mementingkan kepentingan kita. Tidak bisa, ini sementara nih, ini punya saya nih, ini kesempatan saya dan tidak bisa lagi. Padahal Tuhan mau bahwa relakan dulu. Tuhan lagi menguji. Apakah Mordekai bersungut-sungut? Hei Esther, engkau kan ponaanku, engkau kan pangkat anakku. Bilang tuh sama raja, saya yang bilang bahwa dia hampir dibunuh. Kasih sesuatu kepada saya, pangkat atau apalah gitu. Dia tidak ngomong Bapak Ibu. Dia ngomong kepada Esther hanya untuk suruh Esther, mari kita sama-sama berdoa karena bangsa ini mau dibinasakan. Dia tidak pikirkan dirinya, dia pikir bangsanya. Pernahkah kita berpikir untuk Kehilat? Atau bagaimana pemasukan untuk kita? Ujilah level iman kita. Relakan kepentinganmu, biar kepentingan Tuhan yang engkau utamakan. Tuhan akan mengangkat engkau. Yang terakhir, gunakan semua yang Tuhan percayakan padamu saat ini. Entah posisimu, entah hikmat yang Tuhan beri, entah skillmu, entah keuanganmu, entah pemulihan semua pergumulanmu. Gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai engkau pakai skillmu untuk melakukan yang jahat. Hikmatmu engkau pakai untuk tidak memuliakan Tuhan. Keuanganmu yang banyak Tuhan percayakan, engkau lebih mengutamakan kepentinganmu dari apa yang Tuhan mau. Jangan membelanjakan sesuatu yang bukan roti. Itu bicara tentang belanjakanlah hal-hal yang itu memenuhi kebutuhanmu. Jangan sampai itu yang melukai hati Tuhan. Deteksi saja, kok keuanganku cuma sampai sebatas ini. Setelah itu habis lagi, kok cuma sampai sebatas ini. Setelah itu habis lagi. Kok orang lain yang tidak menyembah Bapa Yahweh diberkati? Kenapa tidak cari tahu apa yang terjadi? Mari gunakan apa yang Tuhan sudah percayakan untuk memuliakan Tuhan. Entah itu talentamu, entah itu karuniamu, kembalikan untuk kemuliaannya.
Percayalah, pada waktunya engkau akan dihargai Bapa Yahweh dalam Yesua. Perayaan hari ini kita lakukan untuk selalu mengingat ada Haman dengan kesombongannya, tetapi juga ada Mordekai dengan keteguhan imannya bersama Esther. Biar hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Esther itu juga bagi kita. Perayaan ini membuat kita punya iman tetap teguh kepada Bapa Yahweh. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Dengan tetap teguhkan imanmu. Biar iman kita mengubah semua yang ada pada kita. Duka citamu akan diganti dengan sukacita. Bapa Yahweh memberkati. Kita tunduk kepada